Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Valeria Beku dari MN19I, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan pada PT Jaladara Mrecu Kuda. Di sini ada latar belakang. Dari laporan keuangan tersebut digunakan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaiannya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Artinya, laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Berikutnya ada sejarah berdirinya PT Jaladara Mrecu Kuda. PT Jaladara Mrecu Kuda pertama berdiri pada tahun 2008 sebagai anak PT Wanartanata dengan latar belakang developer perumahan. Pada awal berdiri PT Jaladara Mrecu Kuda melakukan pekerjaan pematangan tanah untuk pengembangan perumahan Gading Elok 1 yang berlokasi di Karawang dengan luas 18,9 hektar. PT Jaladara Mrecu Kuda adalah perusahaan konstruksi murni yang mengerjakan berbagai pelayanan pekerjaan tanah dan konstruksi bangunan dengan memberikan solusi konstruksi yang efektif kepada klien melalui desain kerja, konsultasi pekerjaan kontraktor, dan manajemen konstruksi yang sesuai dengan kaidah pembangunan pada umumnya, yang sesuai dengan standar pembangunan di Indonesia maupun sesuai standar keinginan pelanggan perusahaan. PT Jaladara Mrecu Kuda berkantor pusat di Kabupaten Karawang, Indonesia. Selanjutnya ada profil tempat kerja praktek. Nama perusahaan PT Jaladara Mrecu Kuda, alamat Pondok Rawa Mas Indah, Jalan Cendrawasih Blok AA 2 nomor 3 Cikampek. Tanggal berdiri perusahaan ini pada tanggal 5 Maret 2005. Nama Direktur Michael Dinatal Haryono. Pada tahun 2005 berdiri PT Jaladara Mrecu Kuda, Perumahan Gading Elok 1, Johar, Karawang. Tahun 2006 Perumahan Gading Elok 2, Warung Bambu, Karawang. Tahun 2007 Rumah Sakit Umum Sarawati tahap 2. Tahun 2008 Perumahan Gading Elok 1 tahap 2, Johar, Karawang. Tahun 2020 Perumahan Gading Elok 3, Dabuan, Karawang. Di sini juga ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen keuangan menurut Hamdan Warsowitz, Jr. dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Financial Management yang telah dialih bahasa menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan, mengemukakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Menurut Sutrisno, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi. Tujuan manajemen keuangan menurut Hamdan Warsowitz, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Menurut Martono Harjito, tujuan perusahaan adalah maksimalisasi kesejahteraan pemilik perusahaan. Banyaknya saham yang dimiliki menunjukkan titik pemilikan dalam perusahaan. Kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar perusahaan yang juga merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen. Berikutnya ada fungsi manajemen keuangan. Untuk suatu perusahaan atau organisasi, bahkan koperasi atau bahkan instansi-instansi lain. Menurut Bambarianto menyatakan pada dasarnya manajemen keuangan memiliki fungsi yang terdiri dari 1. Fungsi penggunaan atau pengalokasian dana di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan investasi ataupun pemilihan alternatif investasi. 2. Fungsi perolehan dana yang juga sering disebut sebagai fungsi mencari sumber pendanaan di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan pendanaan atau pemilihan alternatif pendanaan. Berikutnya laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu.
atau jangka waktu tertentu. Bagi para analisis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Berikutnya ada bentuk-bentuk laporan. 1. Neraca. Neraca adalah laporan sistematis tentang aktivitas hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Menurut Warsono menyatakan bahwa laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai selama periode tertentu. Menurut Dewi Astuti mengemukakan bahwa laporan laba rugi merupakan laporan yang mengintiarkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu yang umumnya setiap kuartal atau setiap bulan. Yang ketiga, jenis-jenis rasio keuangan. Rasio lancar yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas jangka pendek ini penting karena masalah arus kas jangka pendek bisa mengakibatkan perusahaan bangkrut. Berikutnya ada tugas-tugas yang dilakukan di tempat kerja praktik antara lain pengerjaan laporan kerja praktik, pengolahan data yang baik dan benar pada perusahaan tersebut, persiapan data yang mengelola laporan, membantu untuk menginput dalam laporan keuangan. 5. Membantu analisis laporan keuangan. Yang berikut ada uraian kerja praktik. Adapun pekerjaan dilaksanakan selama kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 22 Desember sampai dengan 22 April dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu Senin sampai Sabtu adalah sebagai berikut. Tujuan utama 1. Adapun tugas utama dilakukan selama kerja praktik selama hari kerja itu hari Senin sampai Sabtu adalah sebagai berikut. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan. Adapun tujuan pendukung. Adapun tugas pendukung yang dilakukan selama kerja praktik dilaksanakan selama hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Sabtu adalah sebagai berikut. 1. Membantu follow up data konsumen perusahaan Gading LO3. 2. Membantu input data konsumen perumahan Gading LO3. 3. Membantu perkasan untuk akad kredit di Bank BRI. 4. Membantu menghitung booking fee dan DP rumah yang masuk. Berikutnya adapun permasalahan. Ada beberapa masalah yang ditemukan pada saat kerja praktik yaitu pencatatan transaksi keuangan yang kurang tertib dan rapi, kurang mengetahui cerminan kondisi keuangannya sendiri, tidak mempunyai kontrol keamanan yang baik. Adapun beberapa solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu pencatatan keuangan para perusahaan harus tertib dan rapi agar keuangan perusahaan tidak mengalami penurunan. Proses pembukuan harus dicek dan teliti agar pengeluaran untuk pembiayaan perumahan tidak terlalu besar. Dalam perusahaan harus rajin kontrol keuangan atau menganalisis setiap laporan keuangan agar perusahaan tersebut dalam posisi aman. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian untuk penilai kinerja dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu analisis profitabilitas yang terdiri dari net profit margin, return on asset, return on equity pada perusahaan PT Jaladarah Meracu Kuda yang merupakan sampel dalam penelitian. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1. Kinerja perusahaan PT Jaladarah Meracu Kuda berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio profitabilitas dapat dikatakan baik karena perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, kinerja perusahaan PT Jaladarah Meracu Kuda berdasarkan analisis rasio profitabilitas sudah baik. Hanya saja di bulan Januari sampai bulan Maret dia menggunakan return on asset dan return on equity nilainya menurun sehingga lebih buruk dari tahun sebelumnya dan berikutnya, tetapi perusahaan masih mampu menurunkan biaya dan meningkatkan pendapatan yang mampu dalam mengelola modal yang diinvestasikan dalam seluruh aktiva untuk menghasilkan laba. Secara umum dilihat dari profitabilitas keuangan di atas, perusahaan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisiensi karena rasio-rasio yang menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan dalam mengolah sumber daya yang dimilikinya. Berikutnya, saran. Sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam dunia usaha, maka perusahaan sangat dianjurkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan maupun kinerja perusahaan itu sendiri di mana perusahaan masih banyak kekurangan.
2. PT Jaladara Mrecu Kuda memiliki rasio profitabilitas yang baik. Untuk lebih meningkatkan laba di tahun berikutnya, perusahaan harus mampu mengelola modal yang diinvestasikan dalam aktiva dan meningkatkan pendapatan bersih untuk memperoleh laba bersih yang lebih baik. Yang ketiga, PT Jaladara Mrecu Kuda perlu memperhatikan keseimbangan pengembalian modal yang tinggi dengan resiko yang dihadapi jika PT Jaladara Mrecu Kuda tidak dapat menggunakan modalnya secara efisien, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam membangun perumahan. Sekian dan terima kasih.